Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Biologi Education. Kali ini kita akan melanjutkan masih di bab pola-pola hereditas pautan bagian penilaian harian. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 1, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pernyataan yang tepat mengenai penentuan jenis kelamin, tipe haploid dan diploid. Oke. Jadi untuk tipe haploid dan diploid ini adalah biasanya hewan-hewannya atau makhluk hidupnya itu melakukan reproduksi dengan cara partenogenesis. Parthenogenesis itu terbentuknya individu baru dari sel telur tapi tanpa dibuahi oleh spermatozoa. Nah, contohnya ada pada beberapa serangga. Di kromosomnya itu tidak mempengaruhi jenis kelaminnya. Jadi pernyataan yang benar di sini adalah nomor 4, terjadi tanpa didahului pembuahan spermatozoa dan juga kromosom kelamin tidak mempengaruhi jenis kelamin. Jawabannya adalah yang E. Nomor 2, perhatikan beberapa karakteristik berikut. Pola hereditas pautan yang memiliki karakteristik tersebut adalah, jadi karakteristiknya di sini terjadi pada kromosom kelamin atau gonosom. Sifat baru hanya dimiliki oleh laki-laki atau perempuan, mengakibatkan kelainan atau penyakit yang diturunkan melalui gonosom. Nah, jadi dari pernyataan-pernyataan ini merupakan karakteristik dari pautan seks ya. Jadi dia itu peristiwa ketergantungan gen atau sifat pada kromosom. Peristiwanya itu bisa terjadi pada pembelahan meiosis 1 ataupun meiosis 2 sehingga memunculkan nih sifat yang khas yang hanya dimiliki oleh laki-laki atau perempuan saja. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut ke nomor 3. Persilangan pada ayam menghasilkan keturunan ayam betina berbulu blorok dan ayam jantan berbulu polos. Kemungkinan sifat genotip parentalnya yang dapat menghasilkan keturunan tersebut adalah, jadi ini ada induk nih, 2 induk, kemudian melakukan persilangan. Nah, hasilnya adalah betinanya blorok dan jantannya adalah polos. Nah, kira-kira induknya seperti apa? Nah, kemungkinan persilangannya itu dia akan seperti ini. Oke. Jadi jantannya yang polos, ZB kecil W, itu akan disilangkan dengan betina yang blorok. Maka di sini F-nya itu akan menghasilkan ayam betina blorok nih, dan juga menghasilkan jantan polos. Jadi untuk nomor 3 ini jawabannya adalah ZB kecil W dan juga ZB besar ZB kecil. Jawabannya adalah yang E. Nomor 4, pernyataan yang benar terkait gen letal pada penderita brachidaktili dan isitosis adalah, jadi gen letal pada penderita brachidaktili itu terjadi pada gen letal dominan. Di mana ketika gen letal dominan adalah gen yang dapat mengakibatkan kematian individu jika memiliki gen homozigot dominan. Jadi kalau gennya B besar maka individu tersebut adalah letal. Sedangkan untuk yang isitosis ini letalnya adalah letal resesif. Jadi ketika ada gen resesif homozigot maka bayinya akan meninggal. Jadi I kecil. Oke, jadi jawabannya di sini nomor 4 adalah yang C. Gen letal pada brachidaktili mengakibatkan kematian individu. Nomor 5, Tika menyilangkan 2 induk tikus berambut kuning heterozigot. Apabila gen dominan Y besar yang homozigot bersifat letal atau mati, presentasi keturunan tikus yang memiliki fenotip yang sama dengan induknya adalah, oke, jadi Tika ini kuning heterozigot ya. Kuning heterozigot berarti Y besar Y kecil. Jadi di sini ada tikus Y besar Y kecil disilangkan dengan Y besar Y kecil. Dia kuning disilangkan dengan kuning. Hasilnya adalah 1 individu letal Y besar, kemudian 2 individu kuning Y besar Y kecil, dan 1 individu kelabu Y kecil. Nah, yang ditanyakan di sini adalah yang sama dengan induknya. Berarti kan Y besar Y kecil. Ada 2 nih. Berarti 2/4 kali 100%. Hasilnya adalah 50%. Maka jawabannya adalah yang C. Lanjut ke nomor 6. Tono ingin menyilangkan pohon mangga
berbatang tinggi daun hijau dengan pohon mangga batang pendek daun hijau. Hasil keturunan dari persilangan tersebut apabila terdapat genotip H kecil yang bisa menyebabkan pohon mangga tidak terbentuk klorofil. Sehingga daun berwarna putih akan letal atau mati. Nah, rasio genotip dari persilangan tanaman tersebut yang dapat hidup adalah, jadi ini kita cari yang bisa hidup ya. Persilangannya adalah T besar, H besar, H kecil disilangkan dengan T kecil, H besar, H kecil. Nah, hasilnya adalah menghasilkan 4 F. F1-nya ada 4 nih. Yang pertama menghasilkan tinggi hijau, kemudian tinggi hijau, dan juga tinggi hijau. Jadi ketiga-tiganya di sini adalah tinggi hijau tapi dengan genotip yang berbeda. Dan yang terakhir adalah T besar, H kecil yang artinya dia adalah tinggi putih tanpa klorofil, maka akan menyebabkan letal atau mati. Jadi rasio yang hidup ada 3/4 kali 100% atau 75%. Atau di sini di pilihan gandanya hanya diminta pecahannya saja ya, berarti 3/4. Jawabannya adalah yang E. Nomor 7, seekor kucing betina berambut hitam disilangkan dengan kucing jantan berambut kuning. Seperti yang kita ketahui bahwa rambut kucing itu terpaut pada kromosom X, yaitu warna rambut hitam dominan terhadap warna rambut kuning. Maka perbandingan hasil keturunannya adalah, jadi untuk persilangannya di sini rambut hitam berarti XB besar disilangkan dengan rambut kuning nih, jantan kuning berarti XB kecil Y. Hasilnya adalah F1-nya adalah XB besar XB kecil yang artinya betina kaliko. Jadi kalau B besar saja itu dominan B besar itu berarti dia hitam, tapi kalau ada campuran B besar dan B kecil itu menghasilkan kucing kaliko atau belang 3. Nah, kemudian F-nya yang satunya adalah XB besar Y yang artinya adalah jantan hitam. Maka rasionya adalah kaliko hitam itu 1:1. Oke, jadi jawabannya nomor 7 adalah yang B. Nomor 8. Dalam satu keluarga terdapat 6 saudara kandung yang terdiri atas 2 perempuan dan 4 laki-laki. Keempat laki-laki tersebut mengalami kelainan genetik sedangkan kedua perempuannya normal. Kelainan tersebut terjadi akibat peristiwa. Jadi berdasarkan uraian yang ada di soal ini bisa diketahui ya bahwa kelainan genetiknya yang terjadi pada laki-laki sedangkan yang perempuan tidak. Berarti penyakit ini terpaut pada kromosom seks Y. Oke, jadi di sini jawabannya adalah yang D, pautan seks. Nomor 9, persilangan antara lalat buah betina bermata merah XM besar dengan lalat buah bermata putih XM kecil Y menghasilkan keturunan F1 semuanya bermata merah. Apabila keturunan F1 disilangkan dengan saling disilangkan atau disilangkan sesamanya, maka perbandingan genotip keturunan lalat buah jantan bermata putih dengan lalat buah betina bermata merah adalah, jadi persilangannya tadi untuk F1 kan hasilnya merah semua nih, benar nih berarti persilangannya hasilnya kan betina merah dan juga jantan merah untuk F1-nya. Kemudian disilangkan dengan sesamanya. Jadi jantan merah yang dari F1 tadi disilangkan dengan betina merah dari F1 disilangkan dengan jantan merah dari F1 tadi. Maka hasilnya adalah ada betina merahnya ada 2, kemudian ada jantan merah dan juga ada jantan putih. Untuk F2-nya ini ya. Maka di sini untuk nomor 9 jawabannya adalah yang B, rasio antara jantan mata putih dengan betina mata merah adalah 1:2. Maka jawabannya adalah yang B. Nomor 10, tanaman jagung berbiji besar, berdaun hijau, B besar, B kecil, G besar, G kecil. Disilangkan dengan tanaman jagung berdaun kecil tapi daunnya berbiji kecil, berdaun hijau, B kecil, G besar, G kecil. Keturunan dari persilangan tersebut yang bergenotip G kecil itu akan letal atau mati. Nah, munculnya persentase yang mati itu sebesar berapa? Di situ kan tadi besar hijau ya, parentalnya besar hijau disilangkan dengan kecil hijau. Hasilnya adalah 8F1. Nah, dari 8F1 ini ada 2 yang letal yaitu B besar, B kecil, G kecil, dan B kecil, G kecil. Jadi ini yang mati nih. Berarti yang mati ada berapa? 2/8 kali 100%. Maka hasilnya adalah 25%. Jadi jawabannya
adalah yang B. Nomor 11, gen Y besar pada tikus merupakan gen pembawa warna kuning. Apabila gen tersebut dalam keadaan homozigot akan menyebabkan tikusnya mati atau letal. Bagaimana keturunan yang akan dihasilkan jika tikus betina berambut kuning heterozigot dikawinkan dengan tikus jantan berbulu kelabu? Oke, jadi di sini parentalnya adalah Y besar Y kecil yang artinya dia kuning dan juga Y kecil abu-abu atau kelabu. Nah, hasilnya adalah menghasilkan dua nih. Yang pertama ada Y besar Y kecil kuning, kemudian Y kecil kelabu. Oke. Yang ditanyakan keturunan yang dihasilkan ya. Bagaimana keturunan yang dihasilkan? Berarti hasilnya hanya ada kuning dan juga kelabu. Maka jawabannya di sini adalah yang A. Tidak ada keturunan yang bersifat letal. Nomor 12, seekor ayam betina berbulu blorok dikawinkan dengan ayam jantan berbentuk berbulu polos. Bulu blorok dominan terhadap bulu polos. Apabila hasil persilangan ayam tersebut menghasilkan keturunan sebanyak 4 ekor, kemungkinan jumlah keturunan anak ayam jantan berbulu blorok dan ayam betina berbulu polos adalah jadi di sini ZB besar W disilangkan dengan ZB kecil ya. Hasilnya adalah ada ZB besar ZB kecil yang artinya dia adalah jantan blorok dan juga ZB kecil W yang artinya dia adalah betina polos. Untuk jumlahnya nih berarti yang blorok 1/2 kali 4 hasilnya 2, kemudian polosnya juga sama 1/2 kali 4 hasilnya juga 2. Maka jawabannya nomor 12 ini adalah yang D, 2 dan juga 2. Nomor 14, perhatikan beberapa perkawinan pada makhluk hidup berikut. Kemungkinan perkawinan yang dapat mengakibatkan adanya gen letal terdapat pada angka. Jadi kita cari yang ketika dikawinkan dia akan mati nih, ada gen yang mati. Nah, kita coba satu persatu dari mulai tikus berambut kelabu. Ya, ini persilangannya hasilnya adalah ya berkelabu juga. Kemudian perkawinan kedua, ayam normal dengan ayam creeper. Hasilnya adalah ayam creeper dan juga ayam normal. Yang nomor 3, 2 orang karier isitosis. Nah, ini hasilnya adalah ada yang normal, ada yang karier, juga ada yang letal nih di perkawinan nomor 3. Kemudian nomor 4, antara si ayam jantan blorok dengan betina polos hasilnya adalah ada 4. Ada jantan blorok, jantan polos, betina blorok dan juga betina polos. Untuk perkawinan yang kelima, 2 tanaman jagung berdaun hijau heterozigot. Nah, berarti kan G besar G kecil. Pokoknya kalau ada G kecil itu berarti dia mati nih, alias letal. Nah, di sini juga ada nih yang mati atau letal karena dia berwarna putih tanpa klorofil. Oke, jadi perkawinan yang menghasilkan individu letal atau mati adalah perkawinan yang ketiga dan juga ketiga dan juga kelima. Jadi jawabannya adalah yang E. Nomor 15, penelitian yang tepat mengenai penentuan jenis kelamin X0. Nah, jenis kelamin X0 ini biasanya terdapat di beberapa jenis serangga seperti contohnya adalah belalang dan juga kutu daun. Nah, tipe ini itu maksudnya gimana? Kromosomnya hanya ada 1 yaitu kromosom X. Sedangkan 0 itu bukan sebagai simbol kromosom. Oke, jadi jawabannya di sini adalah yang D. Dalam sel somatisnya, individu betina memiliki 2 kromosom sedangkan individu jantan hanya memiliki 1 kromosom yaitu kromosom X saja. Pak Yanto memiliki 64 ekor ayam dengan 2 tipe warna bulu yaitu bulu polos dan juga bulu blorok. Apabila Pak Yanto menyilangkan ayam jantan berbulu blorok dengan ayam betina berbulu polos, kemungkinan dihasilkan ayam betina berbulu polos sebanyak, nomor 16 ini kan tadi polos nih sama blorok. Nah, hasilnya adalah yang pertama itu adalah jantan blorok ya. Jantan blorok, kemudian ada jantan polos, lalu ada betina blorok dan juga betina polos. Oke. Maka di sini yang ditanyakan adalah yang betina berbulu polos berapa? Betina berbulu polos itu hanya ada 1 kan? Berarti 1/4 dikali 64 ekor. Jadi hasilnya adalah 16 ekor. Maka jawabannya adalah yang B. Nomor 17, lalat buah bersayap normal mata merah disilangkan dengan lalat buah bersayap
vestigial mata ungu. Nah, selanjutnya dilakukan uji silang terhadap S1 betina sehingga memperoleh keturunan sayap normal merah itu ada 328 ekor. Yang vestigial mata merah X, jadi belum diketahui ya. Lalu lalat sayap normal mata ungu 62 dan yang sayap vestigial mata ungu ada 396 ekor. Nah, nilai pindah silangnya itu sudah diketahui ada 28%. Maka keturunan yang bertipe sayap vestigial mata merah atau X tadi sebanyak berapa? Nah, jadi NPS itu kan ingat ya rumusnya jumlah individu rekombinan dibagi dengan jumlah total keturunan. Kemudian dikalikan 100%. Nah, di sini sudah diketahui 28% NPS-nya. Jadi kita tinggal masukkan saja karena yang memang rekombinan tadi hanya diketahui X, maka kita masukkan X saja. Oke, hasil perhitungannya adalah X-nya itu 213,38. 213,38 atau bisa juga kita bulatkan ke 214 ya, 214 atau 215. Tapi sayang di sini pilihan gandanya tidak ada. Oke, jadi jawabannya sekitar 213 atau bisa juga 215 jika memang benar-benar ingin dibulatkan. Nomor 19, pada inti sel lalat buah terdapat 8 kromosom yang artinya adalah 4 pasang. Kariotip pada sel tubuh lalat buah betina dan jantan secara berurutan yang benar adalah jika dia ada 8 kromosom, berarti di sini 6 kromosom adalah kromosom tubuh atau somatis, sedangkan 2 adalah sisanya untuk kromosom kelamin. Nah, 6 tadi berarti kan sama dengan 3 pasang nih, maka untuk betinanya adalah 3AA, 3 pasang plus XX karena dia betina. Lalu untuk yang jantan adalah 3AA plus XY. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 19, Drosophila melanogaster bertubuh abu-abu sayap panjang dikawinkan dengan Drosophila melanogaster bertubuh hitam sayap kisut. Dari persilangan tersebut dihasilkan keturunan 64 ekor bertubuh abu-abu sayap kisut dan 28 ekor bertubuh hitam sayap panjang. Nah, peristiwa ini menunjukkan terjadinya apa? Nomor 19 di sini berdasarkan uraiannya nih, maka terjadi pindah silang. Nah, pindah silang ini kan merupakan peristiwa pemisahan dan pertukaran bagian kromatid dari sepasang kromosom yang homolog. Nah, pindah silang ini mengakibatkan terbentuknya 4 macam gamet, yaitu 2 macam gamet yang bersifat sama dengan induknya atau tipe parental dan 2 macam gamet yang merupakan hasil dari pindah silang. Oke, jadi di sini jawabannya adalah yang C. Nomor 20, seorang peternak ayam menyilangkan ayam creeper dengan ayam normal. Persentase yang dihasilkan keturunan ayam letal dari persilangan tersebut sebesar, dia ada ayam creeper C besar C kecil disilangkan dengan ayam normal C kecil. Nah, hasilnya adalah ada ayam creeper dan juga ayam normal. Jadi untuk letalnya di sini sebanyak 0%. Jadi jawabannya adalah yang A. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Share video dari channel Biologi Education ke teman-teman kamu jika kamu merasa channel ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.